Jadi Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Itu artinya Tuhan membawa kita kepada firman yang selalu baru. Jadi penyembahan kita harus ada firman yang selalu baru, supaya kita benar-benar gembalaannya Tuhan, kawanan domba Tuhan, tuntunan tangannya Tuhan. Jadi di mana kita bisa merasakan tuntunan tangannya Tuhan? Adalah kalau kita mendengarkan firman, melakukan firman. Nah, mendengarkan, mengerti, dan melakukan. Itu sebabnya saudaraku, kita ini untuk belajar firman, jangan pikir kalau sudah tiap minggu sudah cukup. Kita ini harus sebanyak-banyaknya mengerti firman, supaya selalu ada penyembahan kita juga dalam kebenaran, itu firman, dalam Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus berkembang sampai kita ada karunia-karunianya, sampai kita ada jabatan itu kita dibawa perbuatan, dibawa kepada pelayanan yang benar-benar ada kuasa Roh Kudus. Nah, jadi aku bukan pendeta, tidak harus pendeta, kita bersaksi juga. Tapi perkataan kita diurapi Tuhan. Orang mendengarkan perkataan kita, orang bisa bertobat. Mungkin cuma ngomong aja sebentar di pasar, orang sedang jual ikan, kita hanya berkata, ibu, berapa lama kamu jualan? Sudah begini, udah pernah cari Tuhan dengan baik. Nah, belum. Ini saya kasih tahu Tuhan Yesus, ya, juru selamat. Terimalah biar kamu selamat. Kalau langsung diterima itu kita luar biasa, sudah dipakai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk masuk dalam doa penyembahan kita. Dan ini adalah suatu yang sangat baik, makanya kita adalah sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa memulaikan penyembahan kita, karena penyembahan kita ini adalah membuka tabir untuk semakin kita masuk dalam tingkat rohani yang ketiga, yaitu kehidupan yang sangat dikuduskan, maha kudus. Jadi kalau kita sudah sering mendengar ada 3 ruang halaman, ruang suci dan ruang maha suci, maka saudara-saudaraku, pentingnya penyembahan itu adalah membuka. Nah, ini dalam pelajaran ini membuka ini pintu. Jadi pintu ada 3, pintu gerbang, ini pintu kemah, baru ini tabir, itu pintu ke ruang maha kudus. Jadi penyembahan ini adalah untuk masuk ke ruang maha kudus, dan sekaligus ini kalau kita boleh masuk di situ, bisa saja kita sudah langsung bertemu dengan Tuhan yang akan datang pada kali yang kedua. Sebabnya mari kita mau baca firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-95 mulai ayat 6. Saya baca, masuklah, marilah kita sujud menyembah
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi ini juga dalam perjalanan bangsa Israel itu benar-benar sesuai. Perjalanan itu adalah bagaikan mereka ibadah masih dalam suasana Mesir. Nah, tapi oleh darah domba yang mereka sembelih dan disapukan di setiap ambang pintu, jadi itu merupakan ibadah mereka menjadi kelepasan dari Mesir. Karena setiap yang tidak ada tanda darah itu mereka mengalami kematian. Jadi yang ada tanda darah itu hanya anak-anak Tuhan yang menerima firman dan yang menuruti. Mereka menyembelih, setiap rumah menyembelih domba, dan maut tidak bisa masuk dalam rumah yang ada tanda darah. Tetapi yang tidak ada tanda darah, itulah orang-orang Mesir, Raja Firaun, semua mengalami kematian dan kematian anak sulung. Anak pertama, termasuk itu juga arti anak utama, pertama utama. Sehingga dengan itu semua orang Mesir berkata, pergilah kalian dari sini. Jadi bangsa Israel keluar dengan aman. Bahkan tidak hanya begitu, biar kamu cepat berangkat dari sini, kamu butuh apa, kami kasih. Jadi mereka dikasih emas, perak, segala macam, sehingga mereka keluar dengan kekayaan yang besar. Itulah hebatnya kalau Tuhan memberkati. Dari yang sangat sulit juga bisa keluar sebagai yang sangat kaya. Kita harus imani, saudara. Kalau saudara mengimani, jadilah seperti imanmu. Tapi kalau imannya takut, tidak dapat apa-apa. Makanya kita harus belajar mengimani kuasa Tuhan. Ya, saya bukan satu orang yang boleh bilang hebat, tidak. Tapi saya selalu mengalami kehebatan Tuhan. Contohnya saudara-saudaraku, ini sekarang ini kan selalu ada budi buat pendeta-pendeta di Jakarta. Mereka teman-teman itu sesama kita ini juga terima per 3 bulan 20 juta. Tapi walaupun hanya tanda tangan karena shopping yang ngurusin, tidak usah, berkalian aja. Karena saya percaya Tuhan sanggup memberkati saya. Dengan apa yang saya lakukan, pelayanan yang saya imani,
Jadi kalau kita mengimani saudaraku luar biasa, bukannya berarti berdosa kalau terima itu, tapi karena iman saya, Tuhan pasti menolong saya, dan buktinya sampai sekarang Tuhan menolong saya. Saya menikah, mana ada orang tua saya yang lihat, mana ada yang sponsori saya. Kami menikah ya tapi Tuhan atur semua. Saya berumah tangga, mana ada yang lihat saya, orang saya di jauh-jauh hari sana. Nah, tapi Tuhan semua tolong juga. Makanya saya minta saudara-saudara yang pintar-pintaran upload request permohonan untuk 17 itu saya gak kena, tolonglah ambil foto-foto saya, bikin lagi kayak yang bagus lah. Saudara-saudara yang mau membantu saya biar jadi berkat buat kesaksian 17 Agustus nanti. Nah, ini saudara-saudaraku, apa yang saya banggakan di situ bukan diri saya. Tuhan itu heran. Sampai umur sebegitu Tuhan peliharakan, dan saya tidak pernah berharap kepada orang. Luar biasa, saya lihat. Rp1 saya tidak minta dari keluarga saya. Orang saya udah jauh, tahun-tahun, waktu-waktu saya sekolah Alkitab, mana ada, semua hanya dari Tuhan. Luar biasa. Saya dari pasaran, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau di sini lagi, saya mau pilih hamba-Mu. Saya tidak usah cari-cari, datang nyari saya, tapi jalannya cari supir. Tahu-tahu yang nyari saya itu pendeta. Sudah setahun saya kerja baik-baik, saya bilang saya tidak mau lagi mau supir. Ya mau apa? Aku mau sekolah Alkitab. Kayak kamu mau sekolah Alkitab. Oh, jadi bagaimana? Wah, harus diuji, harus nyata ketabahan. Oke. Makanya saya dibawa PABI itu banyak. Kerja sawah itu 1,5 hektar. Saya kerjakan dengan sabar, dengan sebaik-baiknya, sampai beres padi yang kering masuk di lumbung pendetaku. Akhirnya saya dikirim sampai di sekolah kita, habis dirinya pas-pasan. Dan semuanya Tuhan yang atur terus. Saya mau ke tempat praktek juga ke Lumajang, saya mana tahu dari mana uang saya kalau orangnya, tapi saya tahu pasti ya dari Tuhan. Dan semua beres, buktinya seperti sekarang kita ketemu di sini. Haleluya. Itu. Jadi ya, walaupun iman kita tidak sama, tapi saya sampai umur saya ke 80 ini sama saja, saudara. Tuhan itu heran. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memelihara kita. Itu sebabnya satu hal yang kita harus ada, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ini harus semakin kita gumuli, nanti semua perjalanan hidup kita akan diatur oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, saya bersaksi itu tadi bukan karena membanggakan sesuatu. Saya hanya membanggakan Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu menolong. Semua tidak ada dari kekuatan saya, dari kepintaran saya, dari hasil saya, tidak. Tapi sampai saat ini Tuhan peliharakan saya. Dan puji Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh sampai Kau panggil saya, jangan saya bergantung sama orang, harus hanya bergantung kepada-Mu saja. Itu permohonan saya, saudara-saudara, permohonan saya. Nggak tahu bagaimana nanti doa saya didengar oleh Tuhan. Ya kalau Tuhan sudah ya mau panggil, tapi harus terus hanya karena bergantung kepada Dia. Dan saya yakin itu boleh terjadi. Itu sebabnya saudaraku,
ini juga perjalanan kita harus kita imani. Ini perjalanan sampai ke Yerusalem baru dengan baik, dengan beres, dengan pertolongan Tuhan. Hanya satu yang kita lakukan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi dua penyembahan ini membuka tabir yang tadi saya sudah tunjukkan ini. Tabir ini ya, ini kain tabir itu bacaannya. Jadi itu pintu ketiga, pintu gerbang. Yesus adalah pintu gerbang. Siapa yang percaya menerima dia masuk, menerima keselamatan. Ya, Roh Kudus pintu gerbang kepada kita, semakin mengerti firman dan semakin mendapat karunia Roh. Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus berbeda. Jabatan dari Roh Kudus juga ada. Nah, ini di dalam pelita inilah itu. Nah, baru sekarang penyembahan kita di sini. Itu saudaraku. Ada 3 hal yang harus ada di situ di dalam Yohanes 4 ayat 23. Bantu. Tolong baca. 4 ayat 23. 23 yang firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, jadi dalam satu ada dalam ruang itu penyembahan, tapi penyembahan itu harus di dalam 2 hal juga, menopang roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kita menyembah tapi harus di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya menyembah itu lebih tinggi di atasnya, karena harus dikumpul, ada roh, ada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Ya, Yohanes 17 ayat 17, biar cepat. 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya di dalam menyembah harus bergumul. Apa kita pergumulkan? Sudah sejauh mana kita cinta kepada firman, mencari firman. Sudah sejauh mana kita menjadi pelaku firman. Itulah tingginya penyembahan. Jadi bukan hanya haleluya, haleluya. Kalau haleluya, haleluya, apalagi berbahasa roh tapi bukan benar-benar dari Roh Kudus, bahaya lagi saudaraku. Nah, itu kan banyak itu. Jadi makanya harus sejalan. Ada karunia roh, jabatan dari roh, dan juga kebenaran, itulah firman. Jadi itu ada di dalam penyembahan itu. Sering kita dengar penyembahan tapi nggak enak di telinga. Karena apa? Itu hanya dari dasar hati, keinginan manusia. Tidak benar-benar memeriksa hidupnya itu, sejauh mana dia cinta kepada firman, sejauh mana dia menghargai firman, sejauh mana dia melakukan firman. Jadi dalam kita menyembah itu sama dengan ini. Tadi ayat 7, ayat 6 saya sudah baca. Jadi Mazmur 95 ayat 7, sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya. Jadi Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau.
Itu artinya Tuhan membawa kita kepada firman yang selalu baru. Jadi penyembahan kita harus ada firman yang selalu baru, supaya kita benar-benar gembalaannya Tuhan, kawanan domba Tuhan, tuntunan tangannya Tuhan. Jadi di mana kita bisa merasakan tuntunan tangannya Tuhan? Adalah kalau kita mendengarkan firman, melakukan firman. Nah, mendengarkan, mengerti, dan melakukan. Itu sebabnya, saudaraku, kita ini untuk belajar firman, jangan pikir kalau sudah tiap minggu sudah cukup. Kita ini harus sebanyak-banyaknya mengerti firman, supaya selalu ada penyembahan kita juga dalam kebenaran, itu firman, dalam Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus berkembang sampai kita ada karunia-karunianya, sampai kita ada jabatan itu kita dibawa perbuatan, dibawa kepada pelayanan yang benar-benar ada kuasa Roh Kudus. Nah, jadi aku bukan pendeta, tidak harus pendeta, kita bersaksi juga. Tapi perkataan kita diurapi Tuhan. Orang mendengarkan perkataan kita, orang bisa bertobat. Mungkin cuma ngomong aja sebentar di pasar, orang sedang jual ikan, kita hanya berkata, ibu, berapa lama kamu jualan? Sudah begini, udah pernah cari Tuhan dengan baik. Nah, belum. Ini saya kasih tahu Tuhan Yesus, dia juru selamat. Terimalah biar kamu selamat. Kalau langsung diterima itu kita luar biasa, sudah dipakai Tuhan. Haleluya. Ini dari Roh Kudus. Orang percaya itu nggak gampang-gampang. Dan pendeta pun sehebat apapun, kalau dia tidak diurapi Roh Kudus, paling ya perkataannya hilang begitu aja kayak angin. Nah, anginnya bisa kencang juga, tapi nggak pengaruh apa-apa, hilang juga. Jadi harus ada urapan, ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi disitulah sebabnya, saudaraku, dalam kita menyembah harus sampai hati lemah lembut kepada firman, gak ada perlawanan. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau hati kita lemah lembut kepada firman, itu juga akan bisa lemah lembut kepada sesama kita, saudara-saudara. Pasti ada pengaruhnya. Itu sebabnya ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Itu bangsa Israel yang keras hati, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah, dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi tidak bisa merobek tirai untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Ini saudaraku, kalau ada keras hati. Jadi dalam menyembah itu juga, mana keinginan dagingku yang masih melawan kepada firman Tuhan, itu harus ada di dalam kita waktu bergumul menyembah itu. Bukan hanya haleluya, haleluya. Kita tahu firman, kita dengar firman, jangan ada keras hati, saudaraku. Nah, ada pekerjaan Roh Kudus sudah digerakkan. Kita tahan, kita lawan. Tidak bisa maju-maju, saudaraku. Dan
Itu sebabnya tidak robek tirai itu, nanti nggak bisa melanjut. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Mazmur 95 itu dari ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Siapa yang masuk, saudaraku? Akhirnya anak-anak yang lahir di tengah perjalanan. Haleluya. Kenapa disebut anak-anak? Anak-anak masih bisa dituntun, masih bisa ditata-tata, dituntun, saudaraku. Kalau yang tua-tua udah melawan-melawan. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan hanyalah anak-anak yang lahir di tengah perjalanan. Orang-orang yang keluar dari Mesir nggak masuk. Tapi kita semua harus masuk ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya di dalam penyembahan kita sedang bergumul mengikut Tuhan, sehingga kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Kita ini harus umat gembalaan Tuhan, saudaraku. Jangan umat yang mau dibinasakan. Umat yang dibinasakan adalah umat yang keras hati. Haleluya, saudaraku. Tapi kalau umat gembalaannya, itu dikasih Tuhan. Ya, jadi gembala itu berani berkorban untuk domba-dombanya. Makanya kita, saudaraku, jangan keras hati. Dan kalau kita terbiasa lemah lembut dimanapun, di hadapan Tuhan kita lemah lembut, otomatis nanti di hadapan orang juga kita akan baik. Ini saudara-saudaraku, itu kerinduan saya. Kita harus bertumbuh terus, tidak boleh sama. Haleluya, saudaraku. Makanya kita beribadah terus, makanya kita menyembah terus, makanya kita berusaha terus. Kalau sama terus, rugi, saudara-saudaraku. Rugi kita. Tapi saya yakin kita semua harus bertumbuh. Harus semakin baik, semakin taat. Umat gembalaan Tuhan, bukan umat yang keras hati yang akan dibinasakan. Buang semua keras hati. Kita harus umat gembalaan Tuhan, mendengar suara dan mengikut Tuhan, langkah-langkahnya. Langkah-langkah Tuhan adalah perbuatannya, teladannya. Dan nanti itu kita akan bisa dibimbing. Hanya dengan bimbingan Tuhan, saudaraku, kita boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus. Untuk masuk di Yerusalem baru, kalau bukan bimbingan Tuhan, gak ada yang bisa. Tapi supaya bisa dalam bimbingan Tuhan, harus umat gembalaan Tuhan, hati yang lemah lembut kepada firman. Jadi jangan tidak suka kepada firman, jangan mau tidak senang kepada firman. Benci aku deh dengar pengajaran, benci aku deh keras. Saudara-saudaraku, umat gembalaan Tuhan, apapun yang terjadi harus mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Dan saya yakin kita semua adalah umat yang diberkati Tuhan. Tidak ada yang keras hati seperti di masa dan Meriba. Ya, kalau yang keras hati itu nggak boleh masuk. Sampai Tuhan berkata, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Ini luar biasa sedih itu, saudaraku, keras. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi berhenti dalam perjalanan artinya sampai ke tujuan. Dan tujuan kita nanti kalau Yesus datang, ya, dia turun dari surga. Ya, ini indah sekali, saudaraku. Dan kita nanti akan naik dari bumi. Ini kalau kita belum tergembala saat ini,
kita nggak bisa naik, saudara-saudara. Gimana kita bisa naik? Terlalu banyak yang mengikat kita nanti. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi yang membebani, kita bisa naik. 1 Tesalonika 4 itu umat yang naik. Saya bacakan sedikit buat kita. Ayat yang ke-16. Pada waktu tanda diberi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, ini jadi yang turun dari surga bukan Bapa, Yesus. Nanti kalau Bapa itu turun bersama dengan Yerusalem baru di kemah Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mati dalam Kristus, tidak mati di dalam dosa. Ini bangkit. Baru sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Siapakah ini? Itu yang sudah di dalam roh dan kebenaran. Itu bisa terangkat. Kalau penuh kedagingan, gak bisa terangkat. Ibarat balon, kalau di dalamnya kayu semua, mana bisa. Tapi kalau angin, itu namanya roh, ruah, ya, bisa naik, saudaraku. Makanya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu supaya kita mati terangkat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan tentang pengangkatan itu. Ini penghiburan bagi kita. Kita nanti akan diangkat oleh Tuhan. Saya percaya. Haleluya. Saya juga percaya. Itu sebabnya sekarang kita harus bergumul. Bukan hanya Kristen itu sampai mati kedagingan kita itu, mati keakuan itu yang ada di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang harus kita periksa dalam penyembahan kita, supaya semakin benar-benar, semakin terkikis semua keakuan, keinginan daging itu, dan yang ada hanya kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Biar Tuhan tolong kita. Baru dari situ kita berserah, bersyukur, menyembah. Dan inilah modal kita untuk bisa nanti bertemu dengan Tuhan. Terbukalah pintu tabir itu, saudara-saudaraku. Hanya itu membuka, tidak ada yang lain. Jadi bergumul kita ini, kalau masih belum terbuang keinginan daging dan dosa-dosa itu, gak bakal bisa. Tapi kalau kita sudah di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan membawa kita. Tadi juga kita baca Yohanes 4 itu kan, saya baca ulang ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi harus ini ada, dan kita harus periksa, dan supaya ini boleh terjadi harus hilang semua keinginan daging, keinginan yang berdosa, keinginan duniawi. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita sembah Dia.